Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang Perang Padri. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 3. Yang pertama, Amanda Fitri Ramdhani. Yang kedua, Dwi Novita Cahyani. Yang ketiga, Nariswari Mardiah. Yang keempat, Lala Nurjamilah. Yang kelima, Rustandi Susanto. Yang keenam, Saida Nur Afifah. Dan yang terakhir, Hairul Fikri Ramdhani. Oke, perkenalkan, nama saya Rustandi Susanto. Di sini saya akan membahas latar belakang terjadinya Perang Padri. Asal mula terjadinya Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang berlangsung secara bertahun-tahun, yakni dari tahun 1821 sampai dengan 1836. Sekitar perjalanan sekitar 26 tahun Perang Padri. Dalam perang ini memiliki berbagai macam perjanjian, dan perjuangan Perang Padri ini berasal dari orang-orang di Sumatera Barat atau suku Minangkabau. Nah, adapun asal nama Padri ada dua pendapat, yakni yang pertama Padir atau Pidari, yang artinya sebuah kota kecil di pantai barat di Sumatera Utara, yakni sebagai tempat untuk mereka pulang, mereka pergi, dan mereka berziarah. Yang kedua, Padere atau Dipader Belanda, yakni menurut bahasa Portugis ini artinya bapak atau pendeta, yang artinya sebagai Padri itu sebagai pendeta. Kedua, Perjanjian Perang Padri. Pada tahun 1824, Belanda dan Patrice melakukan perdamaian atau membuat perjanjian yang berbunyi Perjanjian Masang. A. Penentuan perbatasan di kedua sisi. B. Patrice seharusnya hanya melakukan perdagangan dengan Belanda. Nah, tetapi ternyata Belanda tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya, sehingga perang tidak dapat dihindari lagi atau berkobar lagi. Tindakan Belanda kepada pribumi yaitu yang pertama, orang Minangkabau dipaksa bekerja demi kepentingan Belanda tanpa diberi upah. Kedua, orang Minangkabau diharuskan membayar cukai dan cukai pasar ayam. Selanjutnya B. Tahap-tahap Perang Padri. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama yang terjadi pada tahun 1803 hingga 1821. Tahapan awal peperangan yang memang terjadi murni dari masalah atau merupakan peperangan perang saudara tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, dan ini juga bukan perang yang menjadi tanggung jawab dari pihak Belanda. Yang kedua, tahap kedua yang terjadi pada tahun 1822 hingga 1832. Ini merupakan tahapan peperangan di mana kaum Padri terlihat mulai melemah dan melakukan perjanjian dengan kaum Belanda, di mana Belanda menghadapi kesulitan baru tahun 1825, ditandai dengan adanya perlawanan di daerah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Tahap ketiga terjadi pada tahun 1832 hingga 1838. Ini merupakan perang puncak dari Perang Padri, di mana tahun 1831 semua rakyat Minangkabau dan kaum Padri melakukan penyerangan dengan menyeluruh terhadap para kompeni Belanda dan menjadi salah satu perang yang semesta yang C. Perkembangan peperangan kaum Padri. Secara resmi, Belanda membantu kepala suku lokal untuk melawan Padri melalui perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1821. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda akan mendapatkan penguasaan wilayah tersebut di interior Minangkabau. Untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol sebagai pemimpin Padri, Belanda berpura-pura untuk mengundangnya untuk negosiasi di Paluku pada bulan Oktober 1837. Selama negosiasi, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Dari Cianjur, ia kemudian dibawa ke Ambon sampai kemudian pindah ke Minahasa, Langkan di daerah Manado. Sejak itu, Perang Padri berakhir. D. Kemajuan kaum Belanda. Konflik pecah lagi pada tahun 1830 dengan kemenangan awal Belanda. Segera setelah itu, perang berpusat pada Bonjol, benteng pertahanan terakhir Padri yang dibentengi. Akhirnya jatuh pada tahun 1837.
setelah dikepung selama 3 tahun dan bersama dengan persaingan pemimpin Padri Tuanku Imam Bonjol, konflik punah. Dampak. Gerakan Padri di Minangkabau pada tahap awal bertujuan untuk memulihkan penerapan hukum Islam untuk perilaku kehidupan publik yang terlihat sudah jauh. Tetapi pada akhirnya juga bertujuan untuk berpartisipasi dalam Dewan Adat Nagari atau Dewan Pemerintahan Nagari. Kemudian, hal ini juga sejalan dengan hasil bahwa gerakan Padri dalam perkembangan ekonomi berikutnya juga bertujuan untuk mengendalikan pusat perdagangan komoditas kopi yang tumbuh subur di dataran tinggi Agam. Akhir perlawanan Padri. Walaupun kemenangan dari perang Padri ini didapati oleh Belanda dengan cara yang tidak baik alias dengan cara curang, tetap saja perang Padri dan kaum Padri yang kala itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol kalah. Semenjak adanya penangkapan oleh Belanda untuk Tuanku Imam Bonjol, maka perang dinyatakan usai dan telah berakhir. Karena dengan dikuasainya daerah Bonjol oleh para pejuang yang kabur Belanda, segera setelah itu benteng di Bonjol juga diserang dan ditaklukkan.